Kali ini aku mau sedikit mereview satu buku. Buku ini judulnya Alchemy: Skill for Success and Happiness. Nah, buku ini ditulis langsung oleh Rektor Universitas Amikom Yogyakarta, yaitu Bapak M. Suyanto. Buku ini berisikan beberapa cerita atau sepenggal cerita yang bisa kita petik atau yang bisa menginspirasi kita dalam berbisnis atau dalam hidup kita. Ada sepenggal cerita yang menurut aku unik dan menginspirasi. Dikisahkan bahwa ada seorang raja yang sedang mencari seseorang yang ahli dan mengetahui mengenai ilmu alkemi. Banyak orang yang datang ke kerajaan untuk mencobanya. Namun saat dites, saat diuji, orang-orang tersebut tidak dapat untuk mengubah besi menjadi emas. Dan ada seseorang yang berkata pada raja bahwa ada sebuah desa yang di dalamnya terdapat seseorang yang ahli dan mengetahui mengenai ilmu alkemi tersebut. Tanpa pikir panjang, raja tersebut mengirim utusannya untuk membawa orang tersebut. Dan saat orang tersebut datang ke kerajaan, raja mengutarakan niat dan tujuannya membawa orang tersebut. Namun saat raja menyampaikan maksud dan tujuannya tersebut, orang tersebut menolak dengan berkata, "Tidak, saya tidak mengetahui sedikit pun ilmu yang Baginda maksudkan. Setiap orang memberitahuku bahwa engkau mengetahui ilmu tersebut." "Tidak, Baginda. Apapun yang Baginda hendak lakukan, lakukanlah. Baginda salah orang." "Baiklah, aku akan memberimu waktu 6 minggu untuk memikirkannya. Dan selama waktu itu, engkau akan dipenjara. Pada akhir minggu ke-6, jika engkau bersikeras hati, aku akan menghukum mati." Akhirnya, raja memasukkan orang tersebut ke penjara. Setiap pagi, raja selalu menanyakan hal yang sama. "Apakah engkau sekarang telah berubah pikiran? Bisakah engkau mengajariku alkemi? Sekarang kematianmu semakin dekat. Berhati-hatilah. Ajari aku pengetahuan itu." Lalu setiap malam datanglah seorang pelayan yang selalu membersihkan dan menghilangkan debu di penjara tersebut. Dan juga pelayan tersebut memantau atau melihat kondisi orang tersebut, apakah dia lelah, lapar, atau tidur dengan nyenyak, atau apapun yang bisa pelayan itu lakukan, ia lakukan. Dan hari-hari berlalu, tinggal 1 hari lagi orang tersebut akan dipenggal. Raja mengunjunginya di pagi hari dan memberitahukannya sesuatu. "Sekarang engkau tahu bahwa waktumu tinggal sehari lagi. Ini kesempatan terakhir bagimu untuk menyelamatkan nyawa." Pada malam harinya, pelayan datang dan orang tersebut berkata kepada pelayan, "Wahai pelayan yang malang, aku akan membisikkanmu sebuah kata tentang alkemi. Sebuah kata yang mampu membuatmu mengubah sebuah besi menjadi emas." Lalu pelayan itu berkata, "Sungguh, saya tidak mengetahui apa maksud Anda. Saya hanya ingin melayani Anda. Dan sayangnya, esok hari Anda harus dipancung. Jika saya bisa menukar jiwa saya untuk Anda, saya akan menukarnya. Lebih baik saya mati daripada memberikan ilmu alkemi kepada orang yang tidak pantas menerimanya. Ilmu yang saya akan berikan dalam empati, dalam penghargaan, dalam cinta, tidak akan saya berikan kepada raja yang akan menyambut nyawa saya besok." Lalu orang tersebut membisikkan kepada pelayan tersebut kata-kata rahasia. "Sekarang kesempatan terakhirmu telah tiba. Waktunya untuk memenggal kepalamu. Sekarang engkau harus mengajariku ilmu alkemi atau pergi ke tempat eksekusi." "Tidak, tidak Raja. Tapi engkau telah memberikannya kepadaku." "Tidak Baginda, saya tidak memberikannya kepadamu, tapi kepada pelayan. Pelayan itu adalah saya." Akhirnya ahli alkemi ini dibebaskan dan diberi hadiah sesuai janji raja dan diperbolehkan pulang ke desanya. Cerita inilah
memberi kita pandangan tentang ilmu alkemi, di mana proses yang dijalani sang raja dengan menjadi pelayan adalah proses untuk memperoleh pengetahuan esoteris, sementara proses yang lainnya di sisi lain di mana sang raja melakukan pemaksaan itu bukanlah jalan yang benar untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Pengetahuan tersebut tidak bisa dilakukan atau diperoleh dengan cara pemaksaan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah seseorang harus memahami mengenai perasaan, pelayanan, empati, dan keikhlasan dalam hidupnya. Pada generasi sekarang juga yang harus dihidupkan adalah kemampuan tersebut, kemampuan merasakan, melayani, empati, dan ikhlas. Karena di zaman sekarang sudah semakin berkembangnya era, banyak generasi muda yang yang kurang akan rasa empati, keikhlasan. Jadi itu dia sepenggal cerita dari buku tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.